Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Risma Fitria. Tadi saya sudah bercerita dengan pengalaman saya yang pernah merantau di Malaysia, dan sekarang ini saya sudah berada di Indonesia, dan hari ini saya sudah menikmati hasil dari kerja keras saya selama di Malaysia. Sebenarnya teman-teman, kalau kita betul-betul berniat untuk mengubah nasib hidup kita, kemanapun kita mau pergi, kita berniat dari rumah, berangkat dari rumah ini ada niat untuk mengubah nasib, itu sebenarnya teman-teman betul akan berubah, karena tekad kita itu sudah berniat dalam hati, itu berniat yang sesungguh-sungguhnya, insya Allah itu akan berhasil. Karena saya sudah mengalami teman-teman, dulu saya duduk di kampung ini bermacam-macam dugaan, bermacam-macam hinaan, dan bermacam-macam fitnah kepada saya. Karena dulu saya, teman-teman, saya pernah kerja menjadi guru. Saya pernah menjadi guru MDA, guru mengaji, dan saya pernah kerja di kantor jorong atau ke kantor desa. Saya pernah jadi relawan. Saya pernah kerja mengurus bantuan-bantuan yang masuk ke desa, itu saya mengurus semua, saya dari awal pendataan semua saya urus. Pernah saya jadi anggota pemilu. Saya orangnya ini suka kerja-kerja desa, ikut jadi perangkat-perangkat desa kayak gitu. Jadi di masa itu saya pernah dicemooh, saya pernah direndahkan dengan orang-orang sekeliling saya ini. Dia pernah bilang kepada saya, dia bilang kayak gini, gaya-gayaan, gaya aja yang lebih, padahal dia miskin kayak gitu. Selalu hinaan itu selalu melekat di telinga saya teman-teman, selalu, setiap hari, setiap ada acara saya selalu tampil. Jadi setiap saya tampil mesti ada orang yang mengata saya kayak gitu, gaya aja yang lebih, padahal dia nggak ada apa-apa, rumah aja nggak ada, rumah aja gubuk, pas tuh nggak ada kamar, tidur cuma di lantai kayak gitu. Tapi memang itu kenyataan teman-teman, memang rumah saya itu memang layak untuk ditempati kayak gitu. Saya dulu pun nggak punya WC, nggak punya kamar mandi teman-teman. Jadi mandinya ke tempat surau, ada surau di sana itu, dia itu ada menyediakan, memang penduduk sini memang mandi di sana, cuci baju di sana kayak gitu. Jadi rumah saya ini memang nggak ada kamar mandi, nggak ada WC, nggak ada toilet kayak gitulah. Jadi saya di situ itu teman-teman, masa itu ada satu acara, itu acaranya khatam Al-Quran. Itu di depan mata saya sendiri, di depan telinga saya sendiri orang menghina saya. Jadi selepas kejadian itu saya putuskan untuk pergi merantau. Jadi saya pergi merantau ini mendadak teman-teman, bukan 2 tahun 3 tahun selepas itu kayak gitu, bukan. Saya selepas saya dengar orang menghina saya terus ingin berangkat merantau kayak gitu. Saya mau mengubah nasib saya. Kebetulan masa itu ada saudara saya itu belah bapak saya, kalau di sini dipanggil baku. Jadi saya ikut dia ke Malaysia. Saya 1 tahun ikut dia. Tahun selanjutnya saya berdikari sendiri, saya nggak ikut siapa-siapa. Saya ikut cuma ikut bos saya saja kayak gitu. Jadi saya nggak bergantung dengan siapa-siapa lagi kayak gitu. Jadi saya sudah mandiri. Jadi di sana itu saya cuma jaga diri sendiri. Saya nggak ada siapa-siapa, walaupun saudara saya itu ada, tapi saya nggak mau terlibat dengan mereka lagi, karena saya itu nggak mau nanti suatu hari seandainya saya berhasil, saya nggak mau nanti saudara-saudara saya ini akan mengungkit. Contoh, kalau saya nggak tolong dia pun nggak dapat rumah kayak gitu. Saya nggak mau kata-kata itu keluar dari mulut mereka kayak gitu. Jadi saya di sana itu saya berniat, saya berdiri sendiri, mau nyebeng ke sini nyebeng ke sana, saya nggak mau. Jadi di masa itu teman-teman, saya bertekad setiap hari saya kerja 10 pagi sampai 10 malam saya kerja, satu bos. 10 malam balik rumah, saya mandi, makan, pukul 11 saya berangkat lagi
kerja malam itu jualan pasar malam, kalau orang Malaysia panggil downtown, itu pasar malam yang sampai 4 pagi 5 pagi kayak gitu. Saya kerja di sana pukul 11 malam sampai 4 pagi atau 3 pagi kayak gitu. Jadi ada bos lain lagi kayak gitu. Jadi itulah saya kerja teman-teman. Kenapa saya target kayak gitu, bukan saya gila duit, bukan, karena saya targetkan karena mulut-mulut orang yang menghina saya, jadi membikinkan saya itu lebih semangat lagi kayak gitu. Saya nggak ada malas-malas teman-teman. Saya di sana itu nggak mau malas-malas. Saya manfaatkan masa saya manfaatkan. Contoh, masa itu saya mau 3 tahun di sini, saya dapat lunaskan tanah yang saya beli kayak gitu. Masa itu saya beli tanah 15 juta kayak gitu, jadi belum lunas. Saya baru bayar entah 7 juta kayak gitu, jadi masih ada hutang lagi dengan tuan tanah, belum lunas lagi. Saya bertekad, saya mau lunaskan tanah dalam masa 3 tahun kayak gitu, tujuan saya dulu. Lepas itu sudah lunas, rupanya dalam 1 tahun sudah lunas kayak gitu. Jadi tahun yang kedua saya bertekad, saya mau tahun ini saya mau bikin rumah. Betul-betul Tuhan ijabah semua doa saya. Di sana itu saya cuma handalkan iman, kesabaran, keikhlasan saya dengan kejujuran. Itu saja teman-teman. Jadi kemana-mana itu saya hanya pegang doa saja. Pernah teman-teman saya kena rompak di tepi jalan pun, saya hanya pikir saya rela, saya mati pun, karena saya nggak mau terlibat hal-hal yang bukan-bukan. Jadi kalau dibunuh pun bunuhlah kayak gitu, saya ikhlas saja kayak gitu. Saya nggak mau macam-macam teman-teman, saya sudah takut. Jadi di sana itu saya cuma jaga diri saya sendiri, apa-apa saya jaga diri sendiri. Saya tahu diri, kemana saya pergi saya harus tahu diri, jaga diri sendiri. Lepas itu saya selalu ingat Tuhan. Setiap langkah itu saya berniat, ya Allah, sebelum pergi kerja itu teman-teman, saya selalu berdoa, ya Allah, dapatkanlah saya rumah tahun ini, lancarkanlah semua rezeki saya. Setiap hari itu saja doa saya, tahu teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi. Inilah cerita saya, kenapa saya boleh seperti sekarang ini. Itulah cerita saya teman-teman, nanti kita sambung lagi. Nah, buat teman-teman di luar sana, tetaplah semangat dan jangan lupa untuk support selalu channel saya ini. Semoga saya ini semakin untuk bikin video menjadikan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa untuk support selalu. Bye bye.